Shalom. Kiranya rahmat dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan teman-teman semua di Komisi Remaja GKJ Sarimulyo dan juga tamu atau simpatisan yang bersama dengan pelayanan di Komisi Remaja. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online secara khusus dalam permenungan firman Tuhan untuk teman-teman semuanya. Dan hari ini didasarkan dari Yesaya 43 ayat yang ke-19 dengan tema awal yang baru. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari teman-teman kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kasih kemurahan dan pertolongan-Mu yang senantiasa hadir, memberkati dan menolong kami. Terutama di masa muda kami, Engkau senantiasa hadir memberikan kami pengharapan, kekuatan dari setiap aktivitas kami. Kami sebagai pelajar, kami sebagai seorang anak, kami yang bersahabat, kami yang berelasi, kami yang berinteraksi, kami yang bergaul. Engkau Tuhan hadir memberkati kami, menguatkan kami, dan terlebih memampukan kami ya Tuhan untuk terus percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Maka biarlah firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama menjadi kekuatan kami Tuhan sebagai remaja-remaja yang Engkau bentuk untuk siap mengikut-Mu dengan sungguh selamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami Tuhan oleh kesempurnaan sukacita dan keselamatan yang dari-Mu. Di dalam-Mu Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Yesaya 43 ayat 19 yang menjadi dasar kita merenungkan sabdanya. Demikian sabdanya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, renungan hari ini didasarkan dari Yesaya 43 ayat 19 dan temanya adalah awal yang baru. Jika kita mendengar kata baru, tentu kita langsung punya imajinasi, punya gambaran atau flashback ke belakang. Sepatu yang baru, tahun yang baru, terus apa? Perhiasan yang baru, lipstik yang baru, baju yang baru, semuanya baru. Termasuk sekolah yang baru ini, terutama bagi teman-teman semuanya ya, yang baru lulus di tingkat SD, terus kemudian yang tingkat SMP. Yang baru bisa menjadi pengharapan, yang baru bisa kemudian mengubah keadaan, yang baru bisa menjadi sebuah tantangan. Tapi jangan pacar yang baru ya. Berbahaya kalau kemudian setiap tahun ganti pacar. Wadaw, ngeri nanti. Mesti ada yang begitu ya, setiap tahun saya pengen yang baru Pak. Waduh, jangan ya. Harus dijaga semuanya pergaulannya. Nah, sesuatu yang baru menunjukkan apa sih? Hal yang baik, hal yang positif. Mengarah kepada yang ke depan, bukan yang di belakang. Misalkan teman-teman semuanya, apakah senang dan suka pakai baju yang bolong sampai kelihatan keteknya? Tentu malu. Pakai sepatu yang robek dan ujung jempolnya nongol, wah tentu tidak mau dong. Apalagi sekarang kan zamannya keren. Apalagi modis, stylish, fashionable, dan lain sebagainya. Syukur-syukur apa? Wangi segalanya. Rambut dikasih warna. Mungkin lipstiknya bisa dibagi dua ya. Ini merah, ini biru gitu kan ya. Semuanya baru gitu. Biar wow. Sesuatu yang baru apa sih sebenarnya? Menggairahkan. Mengajak kita berpikir ke depan terus. Tetapi juga tidak meninggalkan yang lama. Kenapa demikian? Justru ketika kita mempunyai sesuatu yang baru, kita akan melihat bahwa ke depan dipandang secara optimis. Misalkan, kawan-kawan lagi punya sesuatu yang mengganjal. Kecewa, sakit hati, marah. Mungkin WA-nya tidak dibalas oleh rekannya atau TTM-nya ya.
atau siapapun itu marah. Tetapi kemudian kalau berpikir, mesti ada perubahan, sesuatu mesti tidak ajak, sesuatu mesti ada yang baru. Kita jadi berpikir luas. Justru dengan yang baru, bahwa sesuatu bisa baru, sesuatu bisa berubah, mengajak kita apa? Untuk bersemangat. Tadi optimis, bersemangat, dan kita punya pengharapan. Yang baru tadi, awal yang baru. Nah, persoalannya, kata tadi, awal. Untuk mengawali itu tidak mudah. Misalkan teman-teman, menyambut hari yang baru bagaimana? Waktu sekolah, susah sekali. Bangun jam 5, males apalagi itu hari Senin. Waduh, apalagi ketemu gurunya. Matematika, IPA, makin mules. Tapi kemudian, kalau kita bergerak, inilah sesuatu yang harus saya lakukan setiap hari. Mengawali itu tidak mudah, tetapi jika kemudian kita mau, maka yakinlah. Setiap kita mengawali dengan sungguh-sungguh, pasti kita menemukan yang baru. Yang baru tentu membawa perubahan dan berdampak yang baik untuk kita jika kita mengawali semuanya dengan yang baik. Untuk itulah firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 19 ini mengajak kita bersama. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini janji Tuhan loh. Yang baru terus Tuhan nyatakan, taruhkan dan janjikan untuk kita semuanya. Artinya apa? Bahwa Ia berkuasa untuk semuanya, untuk kita bersama. Ada mukjizat, ada perbuatan baik, ada karya yang besar dari Tuhan, ada pertolongannya, ada nafas kehidupan yang senantiasa Ia tiupkan dengan kuasa untuk kita. Di teks ini menekankan pada panggilan sesungguhnya bangsa Israel untuk apa? Karena bangsa Israel ini sudah dalam pembuangan di Babel. Namanya orang terjajah, dibuang lagi dari daerahnya. Tentu perasaannya apa? Menjadi kecil hati, menjadi minder, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya kuasa. Gelap, hidupnya gelap. Tetapi di teks ini Tuhan menjanjikan yang baru. Artinya apa? Bahwa Tuhan tetap bertanggung jawab kepada bangsa Israel. Bahkan menjanjikan yang baru apa? Kehidupan kembali seperti di Yerusalem. Maka inilah undangan untuk teman-teman semuanya. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan teman-teman semuanya, jangan pernah berhenti ya. Jangan pernah berdiam atau kemudian merasa cukup. Wis koyo ngene wae wis cukup ora usah liyane. Teman-teman harus percaya jika mengawali, mengubahkan sikap, mengubahkan perilaku, melakukan dalam tindakan, dalam upaya yang keras dan sungguh-sungguh, akan berdampak baik. Soal sekolah, soal pergaulan, kehidupan bergereja, cara menghormati orang tua, cara menghormati sesama dan semuanya. Kerjakanlah itu dengan awal yang baik dan yakinlah. Yang baru yang baik itulah yang menjadi kehidupan teman-teman semuanya. Maka pesan dalam tema awal yang baru. Yang pertama, janji Tuhan bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi janji Tuhan untuk teman-teman semuanya. Percayalah, jika teman-teman hari ini punya cita-cita ke depan, ada yang mau jadi tentara, polisi, dosen, dokter, peternak, apalagi astronot, terus wirausahawan, pendeta bolehlah, dan lain sebagainya. Mulai dari sekarang, setiap hari, diawali dengan apa? Doa, doa, dan doa. Dan juga belajar yang keras. Setiap kita melakukannya dengan mengawali, yakinlah, yang baru itu, yang dari Tuhan, hadir mengalir dalam kehidupan kita. Dan yang baru itu nantinya, teman-teman lihat, apa yang kita doakan terus-menerus, akan menjadi berkat, bahwa sesuatu yang baru itu Tuhan nyatakan dan wujudkan untuk teman-teman. Yang kedua, percayalah, Tuhan membuat semuanya baru. Jika teman-teman sekarang sedang menderita, mungkin merasa minder, mengeluh, merasa tidak punya pengharapan, mungkin merasa tidak ganteng, tidak
cantik, tidak pintar, dan lain sebagainya. Jangan pernah undur diri. Bahwa yang baru dari Tuhan adalah janjinya. Tuhan bisa mengubahkan semuanya kehidupan teman-teman jika mengawalinya dengan percaya. Percayalah. Yang ketiga, apa yang baru yang dari Tuhan? Tuhan menilik hati setiap kehidupan teman-teman. Maka biarlah ketika teman-teman menjalani kehidupan setiap harinya, percayalah Tuhan mengiring kehidupan kawan-kawan kini dan selamanya. Jangan pernah melupakan, jangan pernah berhenti, dan jangan pernah berdiam diri saja. Ada upaya yang keras untuk percaya. Tadi yang kedua kan percaya, yang ketiga ini dalam tindakan. Jika ada sesuatu, lawanlah itu dengan percaya. Maju, pasti kita akan berhasil. Pasti kita sampai pada tujuan yang kita harapkan. Persis bangsa Israel. Nantinya bangsa Israel juga pulang dari tanah pembuangan ke Yerusalem. Dan sebagai penutup, tema awal yang baru adalah sebuah janji dan berkat dari Tuhan. Maka kiranya ketika kita membuka mata kita setiap hari, biar kita terhubung dengan Tuhan. Apa yang hendak dimaui dan diharapkan teman-teman, nyatakanlah itu kepada Tuhan. Maka percaya. Persis di ayat 19. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada jalan kehidupan, ada sungai, ada kesegaran, ada aliran berkat yang Tuhan nyatakan. Maka teruslah kita berserah, teruslah kita berdoa, teruslah kita berjuang dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berhenti. Tapi Tuhan mengasihi kita dengan kekal dan menyelamatkan teman-teman dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Mari teman-teman kita menyatukan hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hikmat kasih-Mu dan janji-Mu yang kekal. Bahwa Engkau mengadakan segala sesuatu baru untuk kami. Maka biarlah kami terus memiliki pengharapan itu bahwa janji-Mu kekal untuk kami. Kami yakin Engkau memberkati seluruh kami Tuhan. Dalam studi kami, pergaulan kami, dalam kehidupan kami bersama dengan orang tua kami, saudara kami, dan sesama kami. Mampukan kami percaya, mampukan kami mengubah diri kami dalam tindakan-tindakan baru yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu apa itu yang benar dan kami tahu apa itu yang salah. Maka biarlah kami menyambut yang baru dengan memilih yang benar sesuai dengan kehendak-Mu itu. Kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan. Satu persatu, buatlah kami berhasil. Buatlah kami sesuai dengan apa yang kami harapkan menurut kehendak-Mu itu Tuhan. Dalam cita-cita kami, dalam mimpi kami yakin Engkau mendengarkan kami Tuhan. Termasuk pimpin dan sertai kami, supaya kami tetap hormat kepada orang tua kami, apapun itu Tuhan. Dan kami berbakti terhadap orang tua kami. Berkati kami juga Tuhan untuk aktif dalam pelayanan di gereja. Satu persatu panggillah kami dalam potensi kami masing-masing. Sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman kami ketika kami aktif bergereja, berpelayanan, dan kami berjumpa dengan rekan-rekan kami di komisi remaja. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tolonglah orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Lindungilah orang tua kami Tuhan, selamatkanlah Tuhan. Kami yakin berkat kasih-Mu hadir untuk orang tua kami dan juga saudara-saudara kami. Kami percaya pula Tuhan Engkau memberkati kami dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Kami yang merasa kecewa, kami merasa terbeban, kami yang minder, kami yang tidak bersemangat, atau kami merasa berkekurangan. Tolonglah kami untuk kami bangkit, bahwa yang baru dari-Mu senantiasa Kau limpahkan dan curahkan kepada kami masing-masing. Dan terlebih Tuhan, berkatilah juga kehidupan persekutuan di GKJ Sarimulyo. Kami yakin kasih-Mu, kemurahan dan berkat-Mu hadir senantiasa dalam kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo.
khusus untuk Komisi Remaja. Satukan kami, ikatkan kami dalam Komisi Remaja. Biarlah kami saling berjumpa, kami saling menghormati, kami saling membangun di dalam iman, dan terlebih kami menjadi berkat satu sama lain. Berkati kami, tolonglah kami. Dan berkatilah juga bangsa dan negara kami. Kami yakin memberikan kesejahteraan dan rahmat untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Demikian juga kami mohon berkat-Mu, perdamaian di Ukraina. Kami yakin Tuhan Kau menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Kami yakin Tuhan rahmat dan mujizat-Mu berkarya. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan berserah dan percaya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semuanya, kini dan selamanya, dalam kasih dan keselamatannya yang kekal, kini dan sepanjang masa. Amin.